Salah satu serial yang lagi rame yaitu The Good American Family. Nah, siapa nih yang udah nonton serial tersebut nih? The BTW nih ya, kali ini Beb, aku bakal menceritakan ya salah sebuah kisah yang menurut aku nih, ini menjadi salah satu kayak sumber inspirasi dari film ini. Atau bisa dibilang ya, ini ceritanya kayak deket-deket tuh, mirip-mirip sama serial The Good American Family ini. Karena ini ceritanya nih Beb ya, ada sebuah keluarga gitu ya, mengadopsi ya seorang anak gitu. Jadi ada anak adopsi gitu ya. Ini usia anak itu sekitar 6 tahun gitu nih Beb ceritanya. Nah, di awal-awal ya itu semua berjalan bahagia gitu, seneng-seneng aja. Ini anak juga kelihatannya tuh ya biasanya kayak anak-anak umumnya yang di usia 6 tahun gitu. Tapi lama kelamaan ini anak tuh tingkahnya tuh mulai aneh gitu ya, mulai ya, pokoknya aneh gitu. Bahkan nih bagian ceritanya ya, ini anak gitu ya kelakuannya saking aneh itu sampai membahagiakan ya keluarga yang adopsi dia gitu. Dan ini keluarga bahkan ya itu berpendapat atau mengklaim bahwa sebenarnya ini anak ya itu badannya aja yang seperti anak-anak gitu, atau itu usianya tuh sebenarnya nggak 6 tahun berubah, tapi ya itu usianya udah 22 tahun nih Web, tapi fisiknya aja gitu kayak anak-anak gitu nih. Ya udah deh, sebelumnya welcome to my channel Aji Feb, dan buat kamu yang pengen tahu ya cerita keseluruhannya biar kamu nontonnya makin kayak feel-nya beda gitu ya udah, nggak pakai babi dulu, langsung aja kita ke ceritanya. Oke deh Fam, sebelumnya nih kita kenalan dulu sama profil ya si Natalie Grace ini. Dia itu lahir ya di biodatanya itu lahir di tanggal 4 September 2003 nih Fam. Jadi ceritanya sejak kecil si Natalie ini emang udah diagnosa sama dokter dia mengalami sakit atau ya kelainan genetika gitu yang menghambat pertumbuhan badannya nih Fam. Terus nih di 2010 ceritanya ada sebuah keluarga gitu, keluarga Bernard ya itu pengen ngadopsi si Natalie ini nih. Nah, dia nanti bakal dibawa sama keluarga Bernard ini ke Hamilton County ya, Indiana. Nah, tapi nih Vel, sebelum keluarga Bernard ini ngadopsi si Natalie ini ya, ada sebuah keluarga gitu yang sebelumnya sempat ngadopsi si Natalie Grace ini. Tetapi keluarga tersebut akhirnya mengembalikan si Natalie tanpa memberitahu alasan kenapa kayak mereka itu batal gitu ngadopsi atau ya akhirnya ngembaliin si Natalie ini. Jadi mereka itu kayak sebuah tanda kira-kira kenapa gitu ya, pokoknya dibalikin aja, dia nggak bilang gitu kenapa. Ya oh ya udah deh, akhirnya di 2010 ya si Natalie dibawa deh sama keluarga si Bernard ini. Oke deh Vel, singkat cerita nih ya ceritanya ya waktu berlalu ya ini si Natalie udah tinggal sama keluarga si Bernard. Jadi di suatu hari ya keluarga ini ngajak si Natalie gitu ke Disneyland gitu biar si Natalie gitu yang namanya anak-anak gitu ya seneng gitu diajak ke wahana bermain gitu. Udah ini ya di sini awal itu kecurigaan keluarga ini muncul nih karena pada saat ibu angkatnya Christine ya, ibu angkatnya si Natalie itu pengen mandiin si Natalie untuk pertama kalinya. Dia itu ya agak heran gitu melihat kondisi si Natalie itu. Karena mohon maaf dia di bagian sensitif bagian bawahnya itu ya itu sudah ada mohon maaf bulunya atau rambutnya gitu. Nah, hal ini membuat si ibunya Christine itu curiga gitu. Ini kan seakan-akan ya yang namanya anak-anak gitu kok udah ada ya seperti itu tadi gitu. Dan nggak sampai di situ aja di WM. Jadi ceritanya ya ibunya si Christine, ibu angkatnya si Natalie ini, itu dia pernah menemukan gitu ya, mohon maaf ya, itu celana dalamnya si Natalie itu ada bercak merah-merahnya nih. Nah ini mengindikasikan, mohon maaf ya, kalau si Natalie ini kayak udah menstruasi, sedangkan ya kayak kita tahu di video saya ini kan si Natalie masih anak-anak gitu, usianya itu masih 6 tahun, dan ini membuat kecurigaan kayaknya nih nah ini kayak udah dewasa gitu ya. Dan ya udah kita singkat cerita lagi nih ya, setelah 6 bulan gitu ya ini si Natalia tinggal sama keluarganya si Bernard gitu ya, ini keanehan lain ini udah muncul nih Bam. Di mana nih salah satunya ya, dia itu si Natalie itu ya kalau dibilang kenakalan anak-anak ini kayaknya emang udah di luar nalar ya. Dimana ini keluarganya itu sering menemukan ya kalau si Natalie ini ya kayak buang kayak gitu, kayak pipis atau buang hajat sembarangan gitu kayak di mobil gitu ya. Terus ya itu kotorannya itu kayak diacak-acak gitu di kaca mobil gitu. Oke deh Bem, ini nih ya kenakalan yang seperti aku bilang tadi ini sampai mengancam keluarganya ya,
mengancam jiwa keluarganya si Bernard nih. Jadi ceritanya nih si Natalia nggak sampai di yang kayak aku bilang tadi aja. Dia ini ya itu kayak pernah gitu pas mobil lagi melaju, dia tuh kayak sengaja gitu buka pintu mobil gitu ya. Ini kan bahaya banget gitu ya. Ini bisa mengancam ya keselamatan keluarga si Bernard gitu pas mereka ini sama-sama lagi dalam mobil. Dan ini nih Fem ya, pernah gitu ya. Ini keluarga si Bernard itu pernah di suatu malam gitu ya. Itu mereka itu kayak diteror gitu sama si Natalie gitu. Di mana nih si Natalie itu berada di atas ranjang mereka, terus kayak ngancem mereka gitu sambil megang pisau gitu Fem ya. Dan nggak sampai di situ aja nih ya, si ibunya si Christine itu juga pernah menemukan ya atau melihat si Natalie itu memasukkan ya cairan pembersih ke dalam kopi gitu. Nih niatnya apa gitu ya. Udah deh akhirnya nih Fem ya singkat cerita nih. Nah, ini keluarga ini pastinya kayak gitu merasa ada yang nggak bener nih atau ada yang salah gitu sama anak angkat mereka gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa si Natalie ini ke pihak kesehatan gitu atau pihak ke rumah sakit gitu untuk memeriksakan mental dari si Natalie ini. Dan dari hasil pengecekan gitu atau pemeriksaan ya para staf itu mengutarakan kalau si Natalie ini seperti seorang anak yang udah dewasa gitu. Nah pada akhirnya keluarga ini itu di tahun 2012 mengajukan ya ke pengadilan Indiana gitu penambahan usia gitu karena kan kalau dari hasil pemeriksaan kesehatan gitu itu menunjukkan kalau si Natalie ini sebenarnya udah dewasa gitu. Nah pada akhirnya pihak hukum yang ada di sana ya setelah diajukan pengajuan itu tadi ya itu menerima penambahan usia gitu dari yang sebelumnya itu Natalie itu pada datanya itu lahir di 2003 akhirnya itu dibuat jadi tahun 1989 dan itu ditetapkan juga usianya akhirnya itu usianya sekitar 22 tahun. Oke memang setelah proses tadi ya pemeriksaan tadi ya dan pelaporan kepada pihak yang maksudnya pihak hukum bahwa ini ada perubahan gitu dari segi usia segala macam dari segi datanya si Natalie. Akhirnya nih Bam ya karena si Natalie ini itu udah dewasa atau anggapannya itu udah dewasa sama keluarga si Bernard itu disewakan sebuah apartemen dan akhirnya Natalie tinggal sendiri di sana sebagai orang yang udah dewasa gitu ceritanya. Dan ya udah deh akhirnya nih Bam ya waktu pun berlalu ya si Natalie tinggal di situ sebagai orang dewasa akhirnya terpisah dari keluarga si Bernard nih. Nah setelah sekian lama nih Bam ya akhirnya di tahun 2019 mereka kembali bertemu nih Bam di pengadilan karena ya ini keluarga si Bernard itu didakwa itu atas kayak kasus kayak penelantaran anak gitu atau kelalaian ya kepada si Natalie gitu. Dan ya udah nih ya saat di pengadilan nih ya akhirnya keluarga si Bernard ini menyatakan atau menceritakan semua apa yang terjadi yang dulu gitu pada saat si keluarga Bernard ini lagi sama si Natalie gitu. Dan setelah mendengarkan semua pernyataan itu ya dan keluarga Bernard itu berhasil membuktikan bahwa ini si Natalie sebenarnya usianya udah 22 tahun. Akhirnya jaksa itu mencabut semua tuntutannya gitu karena ya seperti aku bilang tadi ya setelah mendengarkan semua kesaksian keluarganya si Bernard gitu dan itu keluarga ini berhasil ya membuktikan kalau sebenarnya si Natalie itu udah dewasa dan berarti ini bukan lagi tanggung jawab ya keluarganya si Bernard gitu. Dan di sini juga nih Beb ya, itu baru diketahui kalau keluarga si Bernard gitu atau pasangan si keluarganya si Bernard ini itu udah pisah gitu alias udah cerai nih Beb. Oke Bem ya pada akhirnya nih Bem ya karena ini case ya begitu udah mendapat perhatian ya dari berbagai media akhirnya ya di November 2019 si Natalie ini diundang ke sebuah talk show yang dibawa sama Dr. Phil McGray. Nah ceritanya di situ si Natalie membantah semua ya tuduhan atau cerita yang berkembang kalau dia itu gitu ya ingin menyakiti keluarga yang mengadopsi dia gitu. Dia membantah kalau dia tuh pengen menyakiti keluarga tersebut dan di sini juga dia membantah bahwa kalau dia itu nggak lahir di tahun 1989 seperti yang ditetapkan sama pengadilan. Dia bersikukuh kalau dia itu lahir di 2003 gitu. Dan pada akhirnya nih Beb ya ceritanya untuk membuktikan ya sebenarnya usia Natalie ini berapa sih ya. Akhirnya kan Natalie ini kembali melakukan tes gitu ya, tes kesehatan gitu, tes di medis gitu dan hasil tes itu menunjukkan bahwa saat 2003 gitu, 2023 maksud aku nih si Natalie ini kembali dites gitu. Dan hasilnya itu usia Natalie itu udah mendekati 22 tahun. Jadi ketika 2023 dia kembali mengikuti tes gitu untuk mencari tahu gitu sebenarnya usia dia tuh
berapa yang benernya. Dan ya udah deh keluar kayak aku bilang tadi usianya itu mendekati 22 tahun. Sedangkan ya kalau dari hasil pengadilan kemarin itu ya yang sebelumnya itu dirubah, itu bisa dikatakan kalau sekarang itu usianya tuh atau di 2023 itu usianya tuh 33 tahun gitu. Jadi ada perbedaan antara tes yang di 2023 dan hasil pengadilan tadi gitu nih Beb. Dan hal ini ya membuat masyarakat itu akhirnya bertanya-tanya sebenarnya usia dia yang benar itu yang berapa gitu nih Beb. Dan ya udah deh dari hasil tes di 2023 gitu yang menunjukkan dari hasil medisnya dan tes DNA-nya segala macam, akhirnya itu kelahirannya itu dikembalikan ke tahun 2003 gitu Beb. Oke deh Fem, itu dia ya cerita dari Natalie Grace ya. Ini aku ya ini kembali ke kamu gitu ya. Ini story-nya tuh mirip-mirip gitu sama film The Good American Family gitu. Nah, menurut kamu nih ini miripkah atau memang ya cuma sekedar mirip atau memang ya coba kamu komen di bawah nih ya. Menurut pendapat kamu tentang case dan film itu tadi nih Bel. Ya udah Bem, sebelumnya nih ya aku minta maaf nih kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya nih Bem. Aku minta maaf dan aku minta bantuan kamu nih biar aku makin semangat nih buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video-video aku yang lainnya di Aji Bem, because you my family, I call you my fam. Bye-bye.